Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, pada podcast kali ini kembali saya mencoba melihat berbagai fenomena hidup kita dan mencoba untuk selalu melihat segala sesuatu dari perspektif Islam sebagai suatu din dan agama yang tentu bagi saya sebagai orang Islam agama yang paling sempurna, yang mengatur semuanya, karena segala sesuatunya diatur. Kemudian maka saya selalu mencoba untuk melihat berbagai fenomena itu dari sudut pandang Islam. Apakah Islam ada aturannya sehingga kita di dalam melakukan berbagai macam perilaku itu kita menjadi lebih tenang dan tentu kita berharap apa yang kita lakukan ini tidak semata-mata mendapatkan kenikmatan di dunia tetapi mudah-mudahan tercatat sebagai bekal hidup yang kekal, hidup yang abadi di kehidupan setelah mati tentu saja Baik saudara-saudaraku, pada hari ini saya kira di mana-mana kita banyak manusia yang mengalami kegemukan sehingga kajian-kajian tentang obesitas ini ada di mana-mana dan salah satu tentu saja ketika kita bicara tentang obesitas adalah bagaimana kita mengatasi itu Saya kira ketika ditanya banyak orang yang mengalami obesitas termasuk saya mengalami kelebihan berat badan apakah tidak ingin mengurangi tidak pernah kita ketemukan yang tidak ingin mengurangi. Jadi saya kira semuanya sepakat untuk maunya tidak gemuk maunya tidak obes Nah, bagaimana sih kemudian Islam itu mengatur atau memberikan metode karena saat ini kan kita banyak sekali metode untuk diet yang selalu saya bertanya-tanya kan, nah ini diet ini boleh enggak sih dengan Islam, atau mungkin kalaupun kita menjadi alternatif sebenarnya bagi Islam sendiri seperti apa sih diet itu Baik, ini saya kutipkan saja dari tulisannya Rizka Fitria dari Detik Food Jadi dalam tulisannya ini menyebut bahwa ada 4 metode diet dan menurut pandangan Islam Nah, apa sih 4 metode itu Jadi tulisan ini juga mengutip dari pendapatnya seorang dokter yang terkenal saat ini yaitu Dokter Zaidul Akbar Jadi menurut Dokter Zaidul Akbar ini bahwa yang dipentingkan oleh Islam itu adalah
bagaimana makanan yang benar dan makanan yang sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada satu ayat yang mengatakan ya, karena makanan-makanan itu kan sebenarnya tidak lebih fungsinya untuk menegakkan tulang-tulang kita ya, untuk beribadah kepada Allah. Jadi muaranya tetap wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ya intinya adalah apa saja yang kita perbuat ini ya semata-mata untuk menegakkan ibadah ya. Karena tentu kalau kita tidak makan kan kita tidak bisa berdiri, tidak bisa sholat dengan baik gitu ya. Baik, jadi apa 4 metode ini, jadi saya kira mudah dihafal karena hanya 4 ya. Kita suka-suka yang sedikit gitu ya, kalau banyak-banyak nanti lupa menghafalnya gitu ya. Jadi menurut apa yang ditulis oleh Detik Food ini, yang pertama ya, dalam pandangan Islam bagaimana kita melakukan diet adalah mengkonsumsi makanan yang halal, sehat, dan bergizi ya. Jadi halal, sehat, dan bergizi. Sebagai kaum muslim sudah menjadi keharusan kita ya, untuk mengkonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal ya, karena disebutkan di dalam firman Allah ya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaiton. Sungguh syaiton itu musuh yang nyata. Al-Baqarah ayat 168 ya. Jadi setiap makanan yang halal yang masuk dalam tubuh kita akan diolah dan dicerna oleh tubuh kita dan memberikan fungsi tertentu melalui gizi dan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua ya, diet langkah, metode diet yang kedua adalah makan minum secukupnya, tidak berlebihan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan ini tidak baik ya. Begitupun dengan makan dan minum ya. Bahkan kita beribadah pun juga dilarang sebenarnya kan berlebih-lebihan ya. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita untuk makan dan minum itu secukupnya ya. Tidaklah anak-anak cucu Adam mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya ya. Sebenarnya berapa suap saja sudah cukup untuk menegakkan tulang rusuknya. Kalau dia harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanan ya, sepertiga untuk bernafas, dan sepertiga lagi untuk minum ya. Jadi itu dari hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Muslim. Juga di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan ya. Kemudian yang ketiga adalah langkah ketiga, atau diet yang ketiga adalah tidak tidur usai makan. Jadi ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah ya. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW ini semasa hidupnya selama melakukan banyak kegiatan setelah makan ya, seperti berzikir, sholat, dan lain sebagainya. Jadi tidak tidur setelah makan ini akan membuat kalori dan lemak itu tidak makin tertimbun di dalam tubuh ya. Jadi jangan makan ketika kita mau tidur ya. Ya, tapi memang kadang-kadang kalau itu dari kebiasaan kita ya, kalau nggak tidur, kalau nggak makan nggak bisa tidur Pak gitu ya. Ini yang penyakit kita ya. Kemudian yang terakhir adalah puasa ya. Jadi Dr. Zaidul Akbar tadi mengatakan bahwa cara yang paling mudah menurunkan berat badan ya adalah dengan puasa ya. Dalam puasa kita mengurangi waktu makan kita dalam satu hari. Walaupun tentu ya kita tidak boleh ya meniatkan puasa itu untuk berdiet ya, tetapi untuk ibadah kepada Allah ya. Selalu semua yang kita lakukan adalah untuk beribadah ya.
Jadi kesimpulannya diet ini ya boleh saja di dalam Islam ya, namun diet harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan jangan sampai melanggar aturan-aturan dasar hukum Islam. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama, makanlah yang halal, sehat dan apa tadi ya? Halal, sehat dan bergizi ya. Kemudian makan dan minumlah secukupnya, jangan berlebihan ya. Kemudian tidak tidur seusai makan, dan yang keempat adalah puasa ya. Ada puasa tahunan ya, puasa di bulan Ramadan, ada puasa harian, puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Ada puasa mingguan yang dilakukan oleh Rasulullah ya, puasa kita kenal dengan puasa Senin Kamis, dan ada juga puasa bulanan ya, jadi puasa tengah, 3 hari di tengah bulan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita terus menjaga kesehatan kita, terus kita bisa juga terus melakukan menjaga diet kita, diet yang tidak melanggar syariat agama, tidak melanggar syariat Islam. Demikian, tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.